misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan banyak tanda tanya. Ya, diketahui diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan intensif dengan pendekatan scientific investigation untuk mengungkap penyebab pasti kematian Arya Daru Pangayunan. Untuk menjawab rasa penasaran publik terkait misteri di balik kematian diplomat muda yang belum terungkap itu, ahli tarot Denny Darko akhirnya mencoba menerawang puzzle misteri yang selama ini masih menjadi praduga kepolisian dan publik, serta mencoba mengungkap siapa otak pelaku yang menghilangkan nyawa Arya Daru Pangayunan tersebut. Dan untuk mengetahui sederet terawangan dari Denny Darko, maka inilah 5 terawangan Denny Darko terkait jejak misteri di balik kematian diplomat muda versi Cumi Top 5. Penyelidikan atas kematian Arya Daru masih bergulir di Polda Metro Jaya. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Arya Daru meninggal karena menghilangkan nyawanya sendiri atau menjadi korban nyawa oleh seseorang. Ya, pasalnya, tak ada tanda-tanda kekerasan fisik dan sidik jarinya ditemukan pada lakban yang wajahnya. Meski hal itu memperkuat dugaan jika Arya Daru menghilangkan nyawanya sendiri, pihak kepolisian belum menutup kemungkinan adanya unsur nyawa oleh seseorang. Sementara, ahli tarot Denny Darko menerawang jika dirinya meyakini nyawa Arya Daru sengaja dihilangkan oleh seseorang. Lantas seperti apa terawangan Denny Darko? Saat pertama kali kasus ini mencuat, saya 90% meyakini ini itu adalah karena kepalanya ban. Karena jika ternyata ini maka memerlukan tangan ini harus diborgol dulu jauh-jauh, baru kepala itu ban. Karena secara refleks, kita itu pasti akan berusaha untuk membuka lakban saat kita itu sesak nafas. Jadi, cara untuk melakukan pasti harus dilakukan dengan cara yang seketika. Jadi untuk mematahkan leher, atau leher tapi dipastikan kita tidak bisa meraih apapun dan mati karena sesak nafas, atau melompat ketinggian atau ke kendaraan yang melaju dengan kencang. Nah, kalau seandainya ini dilakban dan tangan ini dalam kondisi bisa untuk melepas, ya dia pasti akan meronta untuk melepaskan. Lalu jika ternyata memang iya, mana yang akan dahulu dilakukan? Membalut dirinya dengan selimut atau menutup kepalanya dengan lakban? Kalau kita menggunakan logika terbalik, kalau ini saya bunuh diri, ini sudah bisa diumumkan 3-4 hari setelah dilakukan penyelidikan. Tak hanya meyakini Arya Daru menjadi korban penghilangan nyawa oleh seseorang, ahli tarot Denny Darko juga memberikan penerawangannya terkait otak pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Ya, meski tak menyebut secara gamblang dan spesifik, Denny Darko menyebut jika pelaku yang menghilangkan nyawa Arya Daru adalah orang terdekat dari Arya Daru sendiri. Lantas seperti apa terawangan Denny Darko? Siapakah sosok yang menjadi otak pelaku jika memang nyawa Arya Daru sengaja dihilangkan oleh seseorang? Maka bisa kita artikan atau siapapun yang kita duga ini itu memiliki hubungan kedekatan dengan korban. Karena dia itu nggak tega lihat korban menderita atau melihat perlakuannya kepada si korban ini tadi. Dan ini juga menjadi sebuah alasan mengapa dia juga menggunakan selimut. Karena ada sebuah kalau kita lihat itu kasus-kasus yang lain saat seseorang yang dekat dengan korban terus kemudian dia itu memiliki kedekatan emosional, dia cenderung untuk melakukan sesuatu untuk seakan-akan membuat tubuh si korban ini tadi itu nyaman seperti itu. Maka bisa saya duga di sini ini adalah pembunuhan dan dilakukan oleh orang yang dia kenal dekat. Tentu saja ini menjadi sebuah
keterkaitan kasus yang nggak bisa kita nafikan, dan keterkaitannya bisa saja sangat besar. Tapi jika ditanya kepada saya, ini semua tidak akan bisa kita kaitkan sebelum kita menemukan siapa pelakunya ini tadi. Walaupun dalil saya yang tadi itu mungkin sedikit bertentangan dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang tadi kita asumsikan. Ada hubungannya dengan sesuatu yang beliau ini akan ungkap. Karena jika ternyata ini adalah seseorang yang dia kenal, maka tentu saja ini dugaannya adalah permasalahan pribadi. Tapi apapun itu, ini sepertinya penghilangan nyawa oleh sesama manusia. Kalau oknum kan dari mana-mana ini sangat mungkin. Tapi kalau untuk hal ini saya pikir nggak ada ya. Kalau netizen menganggap bahwa hal ini berkaitan dengan oknum yang berseragam polisi atau sebagainya, saya tidak melihat ada ke arah sana. Ini 100% sepertinya melibatkan pihak yang berkaitan dengan, ya, bukan penegak hukum. Saat ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan intensif dengan pendekatan scientific investigation untuk mengungkap penyebab pasti kematian Arya Daru Panghayunan. Namun menurut terawangan ahli tarot Denny Darko, sebenarnya pihak kepolisian telah menemukan bukti baru yang akan mengungkap peristiwa yang dialami oleh Arya Daru. Lantas seperti apa terawangan Denny Darko? Dan kira-kira bukti apa yang kini telah dipegang oleh pihak kepolisian? Dan sepertinya ini semua tertunda karena ditemukannya sebuah bukti baru. Sehingga kalau dari saya untuk membuka konten ini, saya katakan diperkuat dengan polisi yang sangat berhati-hati dan mempergunakan waktu selama mungkin dari yang dijanjikan, bahkan lebih. Dan polisi berusaha untuk terus menemukan bukti baru, terbukti dengan saat ini pun ini semua belum diumumkan. Ahli tarot Denny Darko meyakini jika Arya Daru sengaja dihilangkan nyawanya oleh seseorang. Namun, jika melihat rekaman CCTV yang beredar, tak ada gerak-gerik mencurigakan selain penjaga kos yang berjaga. Namun dalam hal ini, Denny Darko memiliki keyakinan lain di mana aksi penghilangan nyawa tersebut tentu dilakukan oleh orang yang profesional yang mungkin saja juga terdapat rekayasa CCTV. Lantas seperti apa terawanan Denny Darko? Pembunuhan rekayasa itu artinya dia bunuh tapi agar terlihat seperti itu. Saya sih kurang sependapat ya. Ya. Nah, kalau yang dibunuh karena bunuh diri rasanya juga aneh, karena bagaimana mungkin cara dia membunuh dirinya dengan cara yaitu tadi. Ini dengan asumsi masyarakat yang saat ini ada ya. Berarti kan kepalanya dilakukan semua, terus kemudian badannya kan dililit selimut seperti itu. Nah, tapi kan bahasa Indonesia ini atau bahasa itu tidak bisa kita artikan secara visual, lateral, kondisi sebenarnya itu seperti apa. Tetap butuh kita mengetahui posisinya itu bagaimana, karena itu menentukan proses penyelidikan dan asumsi-asumsi yang harus dibuktikan. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini yang kita dapatkan saja, ini maka agak aneh kalau ini dibilang adalah sebuah atau ingin direkayasakan diri. Saya pikir ini adalah sebuah dan dilakukan rencana. Tapi kalau dibilang secara profesional, saya kira tidak. Karena kalau memang secara profesional, harusnya jasadnya akan dipindahkan atau dihilangkan. Tapi ini sejatinya, saya merasa ini adalah sebuah hal yang sangat simple. Bisa saja memang ini keluar dari pintu yang tidak oleh kamera, tercover oleh kamera. Dan bisa saja CCTV-nya ini juga rekayasa. Jadi polisian saya harap tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan, tidak tertekan oleh masyarakat yang meminta ini dilakukan dengan cepat, karena seperti ada gayung hukum, lebih baik melepaskan 100 atau 1000 orang yang bersalah daripada menangkap satu orang yang tidak bersalah. Arya Daru disebutkan masih sempat berkomunikasi dengan sang istri lewat telepon pada Senin 7 Juli 2025 malam sebelum ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban.
Selain itu, rekaman CCTV yang beredar luas di sosial media juga memperlihatkan aktivitas terakhir Arya Daru sehari sebelumnya, tepatnya pada Senin 7 Juli 2025. Dalam video tersebut, di mana Arya Daru terlihat keluar dari kamarnya untuk membuang sampah, sementara penjaga kos terlihat bolak-balik di sekitar kamar. Atas komunikasi Arya Daru dengan sang istri, serta rekaman CCTV yang beredar tersebut, tak sedikit yang justru mencium kecurigaan apakah istri Arya Daru atau penjaga kos yang mondar-mandir tersebut memiliki keterlibatan atas kematian Arya Daru. Mengingat ahli tarot Denny Darko sebelumnya sempat mengungkap jika pelaku adalah orang terdekat Arya Daru. Lantas seperti apa terawangan Denny Darko? Apakah istri atau penjaga kos memiliki keterlibatan? Saya kira kok kemungkinannya sangat kecil ya, istrinya ini terlibat ya. Tapi apapun ini pasti akan menjadi penyelidikan dari kepolisian. Karena saat seseorang itu meninggal, memang secara tidak wajar ya, memang biasanya yang akan menjadi tersangka, yang sangat mungkin untuk menjadi tersangka, ini adalah orang terdekat dulu. Karena ya, motif itu biasanya akan timbul dari orang-orang yang dia berinteraksi secara daily basis. Saya kira kalau kecurigaan karena kan ya memang selain korban, ini yang terlibat di sini kan cuma penjaga kosan. Maka ya sewajarnya kalau ternyata masyarakat menganggap bahwa penjaga kosan ini dicurigai ikut terlibat di situ. Karena kan nggak ada pemeran yang lain. Kalau film itu cuma ada dua ini tadi kan. Nah, tapi ini pun juga kita tidak bisa katakan secara langsung karena tidak ada sebuah keterkaitan yang langsung. Dan penjaga kosan ini pun melakukan tindakannya itu pun adalah tindakan yang memang diharuskan dilakukan oleh penjaga kosan. Curiga atau mencurigai. Tapi selain itu kan tindakannya ini semuanya normal. Tidak ada satu hal yang mencurigakan, misalkan seperti mengecek ke CCTV atau melakukan sesuatu yang di luar kelaziman yang harusnya dilakukan oleh seorang penjaga kosan. Jadi kalau saya kira masyarakat sebaiknya tidak menarik kesimpulan terlebih dahulu dan benar-benar menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Karena kita pun itu belum mengetahui ini semua itu posisinya seperti apa. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.